Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang recruitment engineering. Di sini saya Diva Tiarsia Azahra. Saya akan menjelaskan tentang recruitment atau kebutuhan. Ada yang tahu nggak tentang recruitment itu apa? Nah, recruitment itu adalah seperangkat pernyataan yang menggambarkan kebutuhan dan keinginan pengguna. Dalam mengembangkan sistem perangkat lunak, pernyataan ini harus dipahami dengan jelas dan sepenuhnya oleh insinyur perangkat lunak. Namun, ada salah satu alasan utama kegagalan dalam proyek perangkat lunak, yaitu spesifikasi persyaratan yang tidak lengkap yang akan dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Arif akan melanjutkan presentasi mengenai requirements processing. Requirements engineering. Requirements engineering adalah kumpulan kegiatan yang terkait dengan pengembangan dan persetujuan terakhir dari spesifikasi kebutuhan. Kegiatan requirements engineering ini terlibat dalam proyek perangkat lunak, antara lain pendatangan atau elicitation, dokumentasi dan definisi, spesifikasi, pembuatan prototipe, analisis, ulasan dan validasi, serta kesepakatan dan penerimaan. Selanjutnya, preparing for requirements processing, yaitu langkah pertama untuk pengumpulan persyaratan dan rekayasa persyaratan adalah untuk memastikan bahwa semua persiapan telah dibuat dan kegiatan rekayasa persyaratan telah direncanakan. Dapat dilihat dalam gambar 6.1, ada 3 step di sana. Yang pertama, plan for requirements activities. Yang kedua, ada agree on resources, process and schedule for requirement activities. Lalu ada obtain and organize the agreed upon resource and process. Perencanaan requirements engineering harus mencakup 3 hal, yaitu proses yang akan digunakan, sumber daya yang dibutuhkan, dan juga jadwal untuk menyelesaikan kegiatan dari proses tersebut. Requirement Allocation and Gathering. Mayoritas analisis persyaratan datang dari sisi bisnis dengan pengetahuan domain industri baik dan keterampilan komunikasi yang baik. Beberapa personel pendukung pengguna atau pelanggan yang berpengalaman juga telah berkembang untuk mencapai posisi analis persyaratan. Baik keterampilan, komunikasi, dan pengetahuan, domain industri penting dalam memunculkan kebutuhan pengguna. Ada 2 tingkatan persyaratan pemenuhan persyaratan, yaitu pada tingkat tinggi, analisis persyaratan harus menyelidiki dan memahami alasan bisnis dan pembenaran untuk perangkat lunak atau proyek perangkat lunak. Pada tingkat rendah, analisis persyaratan harus memperoleh dan mengumpulkan rincian kebutuhan dan keinginan pengguna. Elitisasi yang sebenarnya dapat dilakukan dalam beberapa mode, yaitu ada verbal, written, dan online form. Allocating high-level requirements. Analisis persyaratan perlu mencari manajemen dan eksekutif yang mensponsori proyek perangkat lunak untuk memahami alasan bisnis sebaliknya. Kategori informasi yang berkontribusi pada profil bisnis tingkat tinggi ini meliputi opportunity, justification, scope, major constraint, major functionality, success factor, user characteristic. Allocating detailed requirements. Seperti dalam permintaan persyaratan tingkat tinggi, perlu ada informasi yang direncanakan yang harus diperoleh pada tingkat terperinci. Sangat mudah untuk terlibat dalam diskusi panjang tentang topik tertentu dan kehilangan kendali. Ada 6 kategori informasi utama yang harus dibenahi, yaitu business flow, data, format, and information needs. Other constraints such as performance, reliability, and security, user interface, system with other interface, individual functionality. Requirement analysis. Setelah persyaratan tersebut dikumpulkan, mereka masih berupa kumpulan data yang tidak terorganisir. Mereka masih harus dianalisa. Analisa persyaratan terdiri dari 2 tugas utama. Pertama yaitu mengkategorikan atau mengelompokkan persyaratan. Kedua, memprioritaskan persyaratan. Requirement definition, prototyping, dan review. Dalam praktiknya, kegiatan-kegiatan ini sebenarnya tumpang tindih dengan analisis persyaratan dan harus dipandang sebagai serangkaian analisis. Definisi persyaratan melibatkan pengerjaan persyaratan secara formal. Notasi yang digunakan seringkali bahasa Inggris atau bahasa Inggris disertai dengan notasi lainnya.
Salah satu notasi paling sederhana untuk mendefinisikan persyaratan dalam bahasa Inggris adalah pendekatan input proses output. Di sini kita bisa melihat gambar berikut. Requirement number, custom order. Inputnya itu item by type and quantity, terus submit request diproses, jadi accept the items and respective quantities, outputnya display acceptance message, terus ask for confirmation message, requirement specification and requirement agreement. Jumlah dan tingkat perincian yang harus dimasukkan dalam hal ini tergantung pada beberapa parameter. Pertama, ukuran dan kompleksitas proyek. Kedua, rilis lanjutan yang telah dilakukan. Perkiraan jumlah kegiatan dukungan pelanggan. Ketiga, pengetahuan dan pengalaman pengembang di bidang subjek semakin kompleks dan besar jumlah persyaratannya. Summary. Meskipun bahasa Inggris masih merupakan bahasa utama untuk mendokumentasikan persyaratan, ada beberapa bahasa pemodelan yang digunakan saat ini. Ini termasuk WML, JED, dan ERD. Sebagai bagian dari siklus analisis persyaratan, persyaratan juga ditiru menggunakan bahasa pemodelan ini. Prototipe yang dapat dieksekusi lebih populer saat ini, terutama dengan antarmuka pengguna. Tinjauan pengguna dan kualitas prototipe dan persyaratan yang dikategorikan ini sangat penting dalam mencegah kesalahan ke dalam kegiatan rekayasa perangkat lunak. Kemudian, memasuki pelanggan. Dengan demikian, sebanyak mungkin persyaratan harus ditinjau. Akhirnya, dokumen spesifikasi persyaratan perangkat lunak harus dibuat dan ditandatangani oleh pelanggan sebagai dasar untuk modifikasi di masa depan. Sekian dari kelompok kami mengenai requirements engineering. Terima kasih banyak.